900 ppm nih ya, kalau umur 2 mingguan, berarti 2 minggu setelah ini ya, 2 mingguan ya, umur 2 mingguan pindah tanam. Kita tinggal bagi aja ppm yang kita harapkan berapa, 900 dibagi 1000 yang 551 tadi, 1000 berarti hasilnya 0,9 per satu. belum Belum. 0,9 dikali 5 karena patokannya kan 5 mili, hasilnya 4,5 dikali 20 liter. Kita mengharapkan 60 lubang tanam 20 liter kali 20 liter. Jadi AB mix-nya itu dari 20 liter 90 mili A, 90 mili. Kalau kita nggak punya ini loh, hasilnya kalau misalkan punya ini kan kita tinggal 20 liter kasih ppm-nya berapa tadi, sekian 5 mili misalkan, atau 90 mili hasilnya tetap ppm 700. ppm ini itu apa, 900. Jadi makanya kalau kita nggak punya TDS, kita TDS. Kalau nggak punya TDS, kita mengharapkan kan pasti bertambah nih. Minggu kedua 900, minggu pertama 700, minggu kedua 900, minggu ketiga 1100. Beda sama kangkung kan lebih tinggi lagi karena dia kebutuhannya lebih tinggi. iya. Nah, yang dicari ininya ya, kalau misalkan kita punya nggak punya TDS, patokannya ppm yang kita harapkan. Makanya setiap tanaman sayur, tanaman biji itu berbeda-beda ppm-nya. Contoh kalau misalkan saladan kayak gini, dia kan pertama pindah tanam itu sekitar 600 ppm. Nah minggu keduanya naik 200 jadi 800. Minggu ketiga naik 200 lagi 800 sampai 1000. Berbeda sama kangkung. Tapi emang hanya berlaku untuk ini aja. Ya, untuk kalau sedro. kangkung pertama masuk dia udah 800 ppm. Ini satu paralon 1 meter ini kan ada 10 lubang tanam. Ini patokannya berapa kilo nanti? Patokannya begini. Dari satu lubang tanam nanti itu menghasilkan sekitar 250 gram. Satu ini. Ya. Jadi kalau misalkan 10 untuk 1 kilo berarti 4. Jadi kalau misalkan 10 lubang tanam bagi 4 aja. Jadi sekitar 4 kilo. Nah, gimana caranya supaya kita tiap minggu bisa panen? Minggu pertama, minggu depan ini kita tanam, minggu depan lagi ini, minggu depannya ini udah panen. Jadi tiap minggu 4 kilo gitu. Jadi semakin banyak kita punya instalasi, makin banyak kita panennya. Tiap minggunya itu loh maksudnya. Itu namanya periode siklus daripada panen. Gak harus nungguin 2 bulan, 3 bulan. Kalau hidroponik. Tapi semua juga bisa gitu sebetulnya. Mau konvensional bisa, mau hidroponik bisa. Tapi kalau misalkan di konvensional, di hidroponik ini kan, kita bisa ngecek yang namanya akarnya, biar nggak terjadi tingkat stres. Coba di konvensional kita nggak bisa buka akarnya terus masukin aja bisa. Tapi kalau di hidroponik bisa kita masukin. Kan ada 3 tahap, ada 3 fase. Fase persemaian 10 hari, langsung pindah tanam setelah daunnya 5 ya. Pindah tanam itu sekitar minggu pertama dengan ppm 4700. Nah setelah itu masih peremajaan, masuklah ke pembesaran. Pembesaran itu di minggu kedua sampai minggu 2 hari setelah pindah tanam. Kangkung kita 2 hari setelah pindah tanam ya, ini udah segede gini nih. Oke guys, nah ini season ya, dengan umur 4 hari ya, 3-4 hari. Sama ini kangkung juga umur 3 hari. Nanti begitu ini langsung kita kenalkan matahari kan setelah sprout ini. Nah ini sekitar 3 hari setelah pindah tanam ya, atau 13 hari, 12 ke 13 hari dari semai. Semai kan sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Ini juga sama ya, ini umurnya baru 1 mingguan setelah semai ya, 1 minggu setelah semai, atau sekitar ya 1 minggu setelah semai itu kita baru nyemai lagi. Ini cabai umur 1 bulanan lebih. Oke.
salam dari Joy Garden ya, dari Bang Joy. Teman, saya mau memberikan sedikit informasi tentang hidroponik ya. Kita sama-sama ya, sama-sama belajar hidroponik ya, bertani dengan hidroponik. Teman, teman-teman ketahui bahwa cocok tanam itu ada dua ya. Yang pertama dengan media tanah dan yang kedua adalah dengan media tanpa tanah. Seperti itu. Nah, hidroponik sini ya, di hidroponik sini adalah cara cocok tanam yang mekanisme atau cara cocok tanam tanpa menggunakan tanah gitu ya. Nah, di sini teman-teman bahwa hidroponik itu adalah memaksimalkan produksi dan dengan minimal lahan yang tersedia seperti itu teman. Jadi memaksimalkan produksi dengan lahan yang minimal ya, dengan minimalisasi seperti itu ya teman-teman. Hidroponik itu adalah